wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Dr. Dino, yang saya hormati, seluruh partisipan, mungkin ada juga guru-guru saya dan teman-teman sejauh sekalian dan para narasumber. Di siang hari ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk ikut sebagai narasumber dalam acara ini. Namun adapun topik yang akan saya bawakan ini nanti adalah bagaimana sisi kritis daripada COVID-19 itu sendiri. Jadi maksudnya apakah memang pasien-pasien dengan COVID-19 ini bisa jatuh ke keadaan kritis atau tidak? Gitu. Mungkin saya ada sedikit masalah ini ya, sharingnya Dr. Dino sebentar ya. Halo Dr. Dino. Ya, atau mau dibantu slide dari sini? Ya, enggak, ini bisa ya, sebentar. Ya, apakah sudah kelihatan slide saya? Oke. Ya, oke. Ya, jadi terlalu dalam tentang bagaimana sisi kritis daripada pasien COVID-19 ini. Cuman nanti mungkin saya hanya berbicara masalah data-data yang ada, saya sampaikan seperti itu. Nah, sebelum itu ada baiknya saya kita akan sharing dulu ya, bagaimana sih yang dikatakan dengan pasien kritis gitu ya. Jadi kalau saya ambil dari salah satu sumber ya, jadi dibilang pasien kritis itu merupakan suatu keadaan multisistem organ failure ya, artinya sudah terjadi banyak kegagalan organ dan itu bisa mengancam nyawa dan menghasilkan angka morbidity dan mortalitas yang sangat tinggi. Nah, kalau kita mengacu kepada era pandemi khusus COVID-19 ini menurut WHO dan berkolaborasi dengan China Mission, jadi mereka mengatakan suatu keadaan yang dikatakan kritis itu apabila terjadi yang pertama adalah respiratory failure, artinya gagal nafas. Ya, jadi pasien-pasien yang memang sudah terjadi gagal nafas itu bisa dikatakan dengan pasien kritis. Nah, yang kedua, pasien dengan shock atau multiple organ dysfunction, artinya sudah banyak organ yang tidak berfungsi, ya, misalnya organ pernafasan, organ kardiovaskular, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Kemudian adanya dyspnea. Dyspnea di sini lebih spesifik lagi dikatakan apabila pernapasan itu lebih dari 30 kali per menit. Ya, jadi kalau normalnya itu sekitar 14 sampai 18 ya. Kalau misalnya dia sudah lebih dari 30 menit, itu sudah bisa dikatakan suatu keadaan kritis pada seseorang. Nah, kemudian lebih lanjut lagi dikatakan mereka ini yang COVID ini sebenarnya pada pasien-pasien COVID ya, jadi dikatakan apabila saturasi sudah kurang dari 93% ya, atau mungkin ini istilah-istilah mungkin yang asing kepada teman-teman sekalian, tapi jadi dikatakan apabila PF ratio itu maksudnya adalah perbandingan antara PaO2 tekanan parsial oksigen di dalam darah ya dibagi dengan fraksi oksigen yang diberikan ya. Jadi apabila PF ratio itu kurang dari 300 ya, itu sudah bisa dikatakan kritis. Atau adanya peningkatan intensitas paru lebih dari 50% dalam 24 sampai 48 jam. Nah, dari sumber lain ini saya ambil ya dari McQuillan ya pada 98 udah lama sebenarnya. Jadi bagaimana kriteria-kriteria seseorang itu akan bisa masuk ke yang membutuhkan perawatan daripada intensive care unit ya, perawatan di ICU ya. Jadi yang pertama itu adalah apabila adanya ancaman terhadap jalan nafasnya. Jadi kalau memang jalan nafas kita ini terancam ya itu harus memang harus ditangani, karena dalam 3-5 menit saja tidak ditangani, apalagi dengan oksidi total misalnya, itu akan berujung pada kematian.
Nah, kemudian semua hal yang mengakibatkan daripada terhentinya napas, ya. Kemudian kalau tadi di China semenjak COVID dibilang RR lebih dari 30, kalau di sini dikatakan lebih dari 40 atau kurang dari 8 kali per menit. Nah, kemudian saturasi ya kurang dari 90 ya pada fraksi oksigen lebih dari 50%. Nah, kemudian segala keadaan henti jantung, kemudian nadi kurang dari 40 dan lebih dari 140, tensi kurang dari 90 ya. Kemudian suatu keadaan yang menyebabkan tiba-tiba tidak sadar ya. Nah, inilah kalau keadaan bagaimana dikatakan seseorang itu membutuhkan perawatan ICU atau pasien-pasien yang kritis. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada pendapat-pendapat expert yang di Wuhan ya, pada tahun 2020. Nah, mereka mengatakan seseorang pasien COVID itu yang sudah bisa yang sudah dikatakan itu si HFNC-nya mungkin ini istilah yang mendadak tren semenjak ada COVID ini ya, high flow nasal canal ya, high flow nasal canal. Jadi memang diberikan flow yang sangat tinggi dengan menggunakan nasal canal. Nah, sekarang bagaimana manifestasi COVID-19 itu yang menyebabkan pasien-pasien itu bisa COVID-19, tapi bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang lain sebenarnya. Namun pada COVID-19 ini nanti akan saya tunjukkan data-datanya, itu lebih banyak memang menyebabkan suatu keadaan ARDS. Dan yang lebih berat lagi apabila sudah terjadi sepsis. Ya, sepsis itu mungkin kita sudah semua tahu apa arti sepsis. Ya, jadi ARDS dan sepsis ini itu merupakan suatu keadaan yang sudah menjadi critical ill pada pasien-pasien COVID-19. Nah, ini saya ambil dari suatu data ya, mungkin dari Indonesia ya. Jadi ada review of current literature dari Departemen Dalam. Di sini mereka mendata ya, memapping hari-hari, memapping daripada simptom-simptom atau gejala-gejala yang muncul akibat seseorang apabila seseorang terinfeksi COVID-19 ya, mulai dari demam, batuk ya, kemudian pneumonia. Nah, kalau kita lihat di sini, sepsis itu terjadi setelah hari ke-7 ya, setelah hari ke-7 setelah terinfeksi itu bisa terjadi sepsis. Nah, kemudian ARDS itu sendiri itu muncul pada hari ke-8 sampai 12 ya. Namun begitupun ini hanya suatu suatu data ya, artinya memang sangat bervariasi kalau bisa kita lihat ya. Bisa kapan ARDS muncul, kapan sepsis muncul itu masih sangat bervariatif ya. Jadi memang belum ada meta analisis yang menganalisis tentang ini gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tadi sudah disinggung Dr. Ana sebagian mengenai severity ya, artinya severity daripada COVID-19. Ada yang ringan, sedang, ya, berat. Nah, kalau kita lihat yang seberapa yang bisa jatuh ke keadaan suatu kritikal ya, apabila tadi sudah juga disampaikan respiratory failure, kemudian ada bisa terjadi septic shock dan multiple organ dysfunction atau bahkan failure ya. Dan ini itu terjadi pada 4-7%. Jadi kalau kita lihat data ini sebenarnya sedikit ya, artinya hanya 4-7% pasien yang jatuh ke dalam critical ill. Tapi tadi seperti yang disampaikan Dr. Ana, kalau di Adam Malik sendiri tadi ada datanya saya lihat itu 20% ya, bahkan lebih tinggi. Itu jatuh pada suatu keadaan kritikal gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ARDS itu datanya ya pada COVID-19. ARDS yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi
insidennya itu ya itu bisa mencapai 17-29% dari seluruh total pasien yang terinfeksi COVID-19 itu mengalami ARDS gitu ya. Dan ini semua ARDS ini memerlukan perawatan ICU tentunya ya. Nah, kemudian apabila sudah terjadi ARDS pada COVID-19, bisa dipastikan akan membutuhkan suatu perawatan yang intensif gitu ya. Nah, ARDS ini itu tadi juga dikatakan bisa terjadi 1-2 minggu setelah onset daripada gejala pada terinfeksi COVID-19. Nah, pada Desember 2019 ya, jadi awalnya ya, kita ketahui sama-sama kan di Wuhan ya, di Wuhan China ya. Jadi awalnya itu memang sebelum diketahui COVID-19 ini artinya maksudnya awal gejalanya itu seperti severe flu-like cases ya. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Ana tadi, beliau juga mengalami memang awal-awalnya seperti itu ya, hanya seperti flu syndrome gitu ya, tidak terlalu berat, flu ringan. Nah, kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian sudah ada bukti bahwasanya selain daripada flu-like syndrome ya, pada COVID-19 itu bisa terjadi severe acute respiratory syndrome ya, artinya di sini seperti ARDS lah ya. Jadi sudah sesak napas berat, saturasi turun ya. Kalau lihat kalau toraknya bisa sampai banyak infiltrat ya, bahkan GGO pada CT scan seperti itu. Nah, jadi maka dari itu dan setelah diteliti lagi ternyata pada semua pasien dengan COVID-19 ya, ARDS ini merupakan major complication. Artinya komplikasi yang paling banyak terjadi pada COVID severe itu adalah terjadinya ARDS pada pasien ini. Nah, ini salah satu contoh ya, saya ambil pada pneumonia yang diakibatkan oleh COVID-19 ya. Jadi tampak ground glass opacity ya. Sebenarnya kalau GGO ini bukan hanya muncul pada COVID-19 ya, artinya kadang-kadang bisa kita lihat juga pada pneumonia disebabkan oleh bakteri ya, atau odim paru pun bisa juga terjadi yang namanya ground glass opacity. Nah, ini adalah epidemiologi data ya, bagaimana karakteristik daripada COVID-19 ini ya. Ada ini disimpulkan beberapa studi ya, ada dari Huang, Chen, Wang dan lain-lain. Tapi memang ini belum dikemas secara meta-analisis sehingga kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya. Ya, jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah berapa persen pasien-pasien COVID-19 itu yang membutuhkan perawatan ICU. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu sangat bervariasi ya, mulai dari 32%, bahkan ada yang studi yang itu sampai semua pasien COVID-19 itu ternyata akhirnya masuk ke ICU. Jadi insidennya sampai 100% ya. Nah, oke. Nah, ini juga hal satu yang menarik saya rasa. Jadi memang belum banyak data sebenarnya, khususnya di kita di Indonesia ya. Artinya belum banyak yang membuat studi tentang ini, tentang COVID-19 ini. Tapi kalau kita perhatikan, kita perhatikan sehari-hari, pasien-pasien yang jatuh ke dalam suatu keadaan kritis dengan COVID-19 itu kebanyakan memiliki yang namanya comorbid ya, underlying disease ya. Jadi kalau sesuai dengan data mereka ini di Wuhan ya, ini ada datanya. Jadi 10,5% itu mengalami adanya underlying disease kardiovaskuler seperti hipertensi misalnya ya, itu yang paling sering. Kemudian disusul yang paling banyak lagi dengan diabetes mellitus ya, 7,3% dari seluruh kasus ya. Jadi memang ini harus menjadi perhatian kita. Artinya kalau memang kita memiliki comorbid itu harus lebih berhati-hati, karena kemungkinan terinfeksi ya, atau kemungkinan jatuh ke dalam suatu keadaan critical care ya, itu pasien-pasien dengan memiliki underlying disease ya, khususnya penyakit kardiovaskuler dan diabetes.
Juga disusul ada pasien dengan cancer, ya kemudian penyakit pernapasan yang lainnya seperti PPOK, ya, dan TB paru misalnya. Nah, jadi suatu keadaan yang paling sering yang menyebabkan suatu organ disfungsi itu khususnya paru itu adalah pada COVID-19 ini, yaitu ARDS ini. Jadi ditemukan sampai 67% itu mengalami ARDS, ya. Juga bisa menyebabkan suatu keadaan akut kidney injury sampai ke mungkin pneumotora. Nah, ada satu kasus yang saya temukan pada saat saya bertugas di rumah sakit rujukan COVID-19 di Medan, ya, di rumah sakit Marta Friska. Saya menemukan malah pasiennya menjadi efusi pleura, ya. Tapi kita dan tim juga bisa memastikan apakah efusi pleuranya ini apakah memang murni karena COVID-19-nya atau karena adanya suatu comorbid atau underlying disease-nya, gitu. Jadi memang masih sangat bervariasi, ya. Tapi yang paling jelas mungkin, yang paling sering itu ARDS ini. Artinya, ya bisa dikatakan kalau yang saya ya memang belum banyak juga saya menangani COVID-19. Tapi yang saya temukan, ya kebanyakan apalagi pasien-pasien yang sudah memang critical ill, artinya membutuhkan perawatan kritis, itu semua rata-rata mengalami yang namanya ARDS ini. Ya, jadi ini sangat, ya seperti dikatakan adalah major complication daripada COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari waktunya mulai dari awalnya pneumonia gitu ya, itu bisa dari 5 hari setelah onset, ya 5 hari setelah onset itu mengalami pneumonia, dan yang pasti kalau mengalami pneumonia, ya itu mengalami hipoksemia atau bahkan hipoksia, ya, dan itu bisa terjadi pada hari ke-7 dan hari ke-12, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mortality pada COVID-19 ini juga masih sangat bervariasi kata mereka, ya, jadi marginnya masih sangat lebar memang, ya, 16-78% gitu, angka kematian daripada COVID-19, ya. Nah, jadi kalau dari studi yang lain juga mereka mengatakan sampai 26%, ya, itu di Itali, ya, artinya multicenter study di Itali, angka mortality-nya itu sampai ke 26%, dan saya kira kalau angka-angka 26% ini bisa dikatakan angka yang sangat tinggi, ya, gitu. Walaupun memang sebagian besar, ya, pasien-pasien itu bisa bisa pindah ke ruangan dari ICU, ya, jadi tidak semua juga artinya jatuh dalam kematian. Nah, ini juga menarik, ya, jadi saya ambil dari suatu patofisiologi daripada COVID-19 ini, ya, ada dari critical review, suatu review. Jadi mereka mengatakan bahwasanya respiratory symptom atau gejala-gejala yang pada saluran pernapasan kita pada COVID-19 itu memang masih sangat berbeda-beda, ya, extremely heterogeneous. Jadi maksudnya masih heterogen, ya, berbeda-beda setiap orang, ya, mereka bilang seperti itu, ya. Jadi mulai dari ya seperti tidak ada gejala misalnya, atau minimal seperti hanya batuk pilek, ya, sampai ke keadaan yang namanya hipoksia yang disebabkan daripada ARDS, gitu. Nah, apabila sudah terjadi ARDS ini memang sangat sulit kita menanganinya, ya. Jadi apabila sudah terjadi ARDS, maka bisa terjadi respiratory failure dengan sangat cepat, ya, progres itu sangat cepat, ya, bahkan bisa sampai ke kematian, karena memang proses daripada oksigenasi, ya, kemudian perfusi, difusi yang terjadi itu sudah sangat terganggu. Maka kadang-kadang pada saat seperti itu mungkin kita sudah bisa kita membutuhkan alat yang namanya ECMO, yaitu extracorporeal membrane oxygenation, dan itu di Medan belum ada. Saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah ada atau belum, ya, itu. Jadi seakan-akan kita membutuhkan alat itu karena memang paru pasien itu sendiri sudah tidak mampu untuk melakukan fungsinya dengan baik. Nah,
Selain daripada ARDS, saya juga sedikit membicarakan sepsis yang disebabkan oleh pada COVID-19 ini. Ya, jadi sebelumnya saya menyamakan persepsi kita, bagaimana yang dikatakan dengan sepsis. Ya, kalau sesuai dengan international consensus, definisi sepsis itu sendiri, ya, itu adalah life threatening, artinya suatu keadaan yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh karena organ dysfunction, ya, yang disebabkan oleh karena ketidakseimbangan daripada respon tubuh kita itu sendiri terhadap infeksi, ya. Jadi kalau dulu definisi di sini adanya suatu SIRS, ya, tandanya seperti nadi meningkat, pernapasan meningkat, ya, temperatur meningkat, dan dibuktikan dengan adanya suatu fokal infeksi. Ya, itu mungkin definisi dulu. Jadi artinya secara gamblangnya ketika sepsis itu adalah suatu respon tubuh akibat daripada adanya infeksi di dalam tubuh, dan infeksi ini sudah bersifat sistemik, kira-kira seperti itu. Ya. Maaf dok, waktunya 3 menit lagi. Iya, terima kasih. Jadi, kalau dari sepsis sendiri itu, kalau kita ambil secara global, ya, dari kira-kira 48,9 juta kasus COVID-19, ya, itu sampai 11 juta itu mengalami sepsis. Ya, bisa dikatakan hampir seperempatnya, ya, artinya 25%. Itu jatuh ke dalam sepsis. Ya. Nah, ada juga yang bilang, ya, 6,8 sampai 100%. Nah, ini makanya saya bilang tadi data-data ini memang masih sangat bervariasi, ya. Ya, kita ketahui memang COVID-19 ini kan masih relatif baru, ya, jadi memang data-data juga masih banyak beredar. Ya, jadi bahkan bisa dibilang sampai 100% itu semuanya jatuh dalam keadaan sepsis. Nah, bagaimana sepsis itu bisa terjadi? Ya, itu tentunya disebabkan oleh karena coronavirus itu sendiri. Terjadi coronavirus infeksi, kemudian ditambah, ataupun kadang-kadang sepsisnya itu bisa disebabkan oleh karena secondary infection. Ya, tapi yang pasti, ya, apabila ada dia mengalami COVID-19, kemudian ada secondary infeksi, itu sangat rentan terjadinya suatu sepsis, bahkan septic shock. Seperti itu. Nah, saya tidak akan panjang lebar tentang bagaimana patofisiologi sepsis pada COVID-19. Cuman mungkin yang perlu saya sampaikan di sini yang supaya kita bisa mengerti adalah di sini juga tergantung bagaimana sepsis itu bisa terjadi pada COVID-19. Itu sangat tergantung pada viral load-nya. Ya, jadi semakin besar viral load-nya, berarti kemungkinan terjadi sepsis itu akan semakin tinggi. Ya, akhir-akhir ini juga sudah berkembang banyak isu tentang viral load ini. Ya, jadi bagaimana manifestasi dari COVID-19 itu sangat tergantung daripada viral load. Ya, makanya kita harus mengurangi viral load ini, ya, maksudnya mengurangi paparan, kita harus mengurangi paparan seminimal mungkin. Nah, inilah gejala-gejala sepsis yang terjadi pada COVID-19, ya, bisa terjadi demam, leukosit, ini merupakan tanda-tanda SIRS, ya, bahkan sampai terjadi organ dysfunction seperti gagal ginjal, gagal hati, dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada yang berbeda daripada yang lain penanganan sepsis dengan lain daripada COVID-19. Kalau pada COVID-19 ini ada beberapa obat-obat yang muncul sekarang kita dengar, ya, ada kloroquine, hidroksikloroquine, dan antiviral yang lain. Juga tadi seperti saya katakan, memakai high flow nasal cannula, ya. Jadi memang ini juga menjadi masih belum apakah pasien itu lebih bagus dilakukan intubasi dengan bantuan ventilasi mekanik atau hanya dengan menggunakan high flow nasal cannula, ya. Oke. Jadi mereka pada di Wuhan, China itu, ya, jadi semua pasien-pasien COVID-19 itu ada yang hanya bersifat asimptomatik, ya, ada yang bisa sampai ke kritikal bahkan sampai meninggal. Jadi sangat bervariasi, ya, gejalanya, ya. Tapi yang pasti apabila sudah terjadi komplikasi kepada pernapasan akan menyebabkan suatu keadaan hipoksemia atau yang tadi RDS, ya, respiratory distress syndrome. Nah, ini mereka mengatakan terjadi pada 20% dari seluruh pasien yang 138 pasien di ICU. Ya. Kemudian juga terjadi organ failure, ya, macam-macam, bisa ginjal, hati, dan lain sebagainya. Bahkan bisa terjadi neurocognitive problem, ya, gangguan neurokognitif. Nah, kemudian
pasien yang memerlukan ventilasi mekanik ya dengan yang harus dilakukan intubasi itu memang ini agak sedikit ya, hanya 2,3% dari 1.099 pasien ya. Nah, yang memerlukan intubasi itu kebanyakan adalah pasien-pasien yang memerlukan operasi emergensi ya, pasien-pasien COVID-19 ini. Ya, gitu. Dan pada Februari 2020 ya, jadi ada di sini bilang 2.583 pasien itu harus dilakukan bantuan ventilasi mekanik ya, sebanyak 32,% dari kasus-kasus yang terkonfirmasi ya. Nah, jadi dari pembicaraan ini mungkin yang bisa saya simpulkan adalah bahwasanya ya pasien COVID-19 ini memang bisa dan sangat mungkin sangat mungkin menyebabkan pasien itu jatuh ke dalam keadaan kritis ya. Jadi bukan main-main, artinya kita nggak boleh lengah, artinya kita harus lebih berhati-hati. Dan major komplikasi, arti komplikasi yang paling yang tertakutkan pada COVID-19 ini itu adalah ARDS dan sepsis. Dan kalau terjadi ARDS dan sepsis itu sangat mungkin bisa menyebabkan kematian, ya. Jadi menyebabkan high mortality rate. Ya. Jadi dan apabila terjadi ARDS dan sepsis itu kemungkinan besar itu harus dilakukan intubasi ya, karena memang sudah hipoksia dan tentunya memerlukan ventilasi mekanik ya. Oke, saya kira itu aja ya. Jadi sini saya katakan, jadi mungkin kita semua ingin tahu ini alat ini apa. Jadi kalau kita nggak mau ketemu sama alat ini, maka stay home and stay healthy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya.